Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Dilarang Masuk ke Kamar Kosong di Villa Berhantu Bogor. Pada tahun 2015, Bang Oji bersama 15 temannya merencanakan sebuah perjalanan ke puncak. Rencana ini telah disusun dengan matang, termasuk keputusan untuk menginap di sebuah villa yang telah mereka pesan sebelumnya. Semangat mereka begitu tinggi, membayangkan liburan yang akan dipenuhi dengan kebersamaan, tawa, dan tentu saja suasana dingin khas daerah pegunungan yang menenangkan. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Mereka mulai berkumpul sejak siang hari, tepat pukul 1 sebelum akhirnya berangkat bersama menuju villa. Jadwal keberangkatan ini sebenarnya lebih siang daripada yang direncanakan sebelumnya, lantaran ada salah satu teman mereka yang harus lembur bekerja di hari Sabtu. Setelah memastikan semua anggota rombongan sudah hadir, mereka pun berangkat dengan kendaraan masing-masing, membawa perlengkapan dan perbekalan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun perjalanan mereka tidak sepenuhnya mulus. Di tengah perjalanan hujan turun cukup deras, memaksa mereka untuk berhenti sejenak di sebuah minimarket untuk berteduh. Mereka tidak terlalu memperhatikan lokasi pastinya, tetapi yang jelas, mereka memilih sebuah Indomaret sebagai tempat persinggahan sementara. Beberapa dari mereka keluar kendaraan, membeli makanan ringan atau sekadar meregangkan kaki setelah duduk lama di perjalanan. Setelah menunggu beberapa saat, hujan pun mulai reda. Mereka segera melanjutkan perjalanan kembali ke dalam kendaraan masing-masing dan melaju menuju tujuan mereka. Ketika akhirnya tiba di kawasan puncak, mereka memutuskan untuk mampir terlebih dahulu di sebuah rest area sebelum menuju villa. Udara dingin yang menyelimuti kawasan tersebut membuat sebagian besar dari mereka merasa ingin ke kamar mandi. Tanpa menunda lebih lama, mereka pun bergegas menuju toilet umum yang tersedia di tempat itu. Disinilah peristiwa aneh pertama terjadi. Salah satu dari mereka, sebut saja Yoga, tampaknya sudah sangat kebelet hingga tidak sadar untuk menunggu giliran menggunakan kamar mandi. Alih-alih menggunakan fasilitas yang tersedia, ia memilih untuk membuang air kecil di sembarang tempat jauh dari area toilet. Saat salah satu temannya melihat kejadian itu, ia langsung menegur Yoga, mengingatkan bahwa hal semacam itu sebaiknya tidak dilakukan. Namun Yoga hanya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa itu hanya sekadar buang air kecil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Merasa tidak ingin memperpanjang masalah, temannya pun mengabaikan dan membiarkan Yoga melakukan apa yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka yang belum sempat ke toilet akhirnya masuk ke salah satu bilik yang tersedia. Saat ia tengah buang air, tiba-tiba keran di kamar mandi sebelahnya menyala dengan sendirinya. Ia merasa aneh karena setahunya bilik sebelah sedang kosong. Merasa ada sesuatu yang tidak wajar, ia pun segera menyelesaikan urusannya dan naik kembali ke atas untuk bergabung dengan yang lain. Dalam keadaan masih penasaran, ia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada di antara mereka yang menggunakan kamar mandi di sebelahnya tadi. Namun, semua orang tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa berada di sana saat kejadian itu terjadi. Kejadian ini membuat mereka mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Meskipun beberapa dari mereka mencoba berpikir positif, menganggap bahwa mungkin ada orang lain yang datang ke tempat itu dan menggunakan kamar mandi tersebut. Namun demi menjaga suasana agar tidak menjadi tegang, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan kembali fokus pada perjalanan mereka menuju villa. Setelah memastikan semua sudah siap, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju villa terasa cukup panjang, hingga akhirnya mereka sampai di gerbang kawasan villa yang telah mereka pesan. Tempat ini berada di daerah Cianjur, dan mereka tidak bisa menyebutkan nama villa itu demi alasan privasi. Begitu tiba di kompleks villa, mereka langsung mencari petugas keamanan untuk bertanya mengenai lokasi villa yang mereka pesan. Salah satu dari mereka menanyakan arah menuju blok B28 kepada petugas yang berjaga. Dengan ramah, petugas itu memberikan petunjuk
bahwa mereka hanya perlu belok kiri, lurus melewati bundaran, dan villa tersebut akan berada di sebelah kanan. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun mulai mencari villa sesuai dengan arahan yang diberikan. Setelah belok kiri, mereka menemukan blok-blok villa yang terurut, mulai dari blok B24, lalu B25 dan seterusnya. Namun ketika mereka sampai di titik seharusnya B28 berada, yang mereka temui justru hanyalah tanah kosong. Tidak ada bangunan villa seperti yang mereka harapkan. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin mereka salah melihat atau salah jalan, sehingga mereka memutuskan untuk berkeliling lagi dan mencari dari arah yang berbeda. Kali ini mereka mencoba mencari dengan mengikuti jalur dari belokan yang lain, dimulai dari blok B21, lalu berurutan hingga kembali menemukan titik yang seharusnya menjadi lokasi villa mereka. Namun hasilnya tetap sama, tanah kosong, tidak ada villa di tempat yang seharusnya sesuai dengan pemesanan mereka. Kebingungan mulai menyelimuti mereka. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka salah lokasi atau ada yang tidak beres. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk langsung menghubungi pihak pengelola villa untuk memastikan letaknya. Saat mereka masih terjebak dalam kebingungan, salah seorang petugas keamanan yang sejak tadi memperhatikan mereka akhirnya mendekati dan bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Mereka pun kembali menjelaskan bahwa mereka tidak menemukan blok B28 yang seharusnya menjadi tempat mereka menginap. Petugas itu tampak sedikit bingung, tetapi dengan yakin mengatakan bahwa villa tersebut ada di sebelah blok B27. Namun ketika mereka menjelaskan bahwa yang mereka lihat hanyalah tanah kosong, suasana mulai terasa sedikit tegang. Perdebatan pun terjadi antara mereka dan petugas keamanan itu. Dengan nada yang sedikit lebih tegas, petugas tersebut bersikeras bahwa villa yang mereka cari memang ada di tempat yang dimaksud. Karena merasa bingung dengan situasi ini, mereka akhirnya meminta petugas itu untuk mengantar mereka langsung ke lokasi yang disebutkan. Yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat mereka merinding. Saat petugas keamanan itu berjalan di depan mereka dan menunjukkan jalan menuju blok B28, tiba-tiba villa tersebut benar-benar ada di sana, lengkap dengan bangunan itu di samping blok B27 dan B29. Padahal beberapa saat yang lalu, mereka semua yakin bahwa tempat itu hanyalah tanah kosong. Mereka sempat saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang baru saja terjadi. Sementara mereka masih diliputi rasa heran, petugas keamanan tersebut hanya mengingatkan mereka bahwa jika ada sesuatu yang terjadi, mereka bisa segera melapor ke pos keamanan. Kata-kata itu terasa seperti sebuah peringatan tersirat. Meskipun mereka masih berusaha untuk tetap berpikir positif, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin petugas itu hanya bermaksud untuk mengingatkan soal keamanan biasa, seperti mencegah adanya pencuri atau gangguan lainnya. Setelah mereka sampai di villa, pengelola villa yang sebut saja bernama Mang Udin akhirnya datang menemui mereka. Pria itu turun dari motornya, berjalan mendekati mereka dengan ekspresi yang sedikit heran. Ia menatap rombongan itu sambil menunjuk ke arah villa dan bertanya mengapa mereka baru sampai. Mendengar pertanyaan itu, salah satu teman Bang Oji tanpa sadar keceplosan dan menyebutkan bahwa sebelumnya mereka tidak menemukan villa ini karena yang mereka lihat hanyalah tanah kosong. Ucapannya membuat Mang Udin itu terdiam sejenak. Ekspresinya berubah, tetapi ia tidak memberikan jawaban apapun. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pria itu hanya meminta mereka untuk segera masuk ke dalam villa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Begitu mereka memasuki villa, mereka mulai melihat-lihat keadaan di dalamnya. Villa itu cukup besar, dengan 6 kamar yang luas dan fasilitas yang lumayan lengkap. Mereka mulai berbagi kamar dan melihat ruangan-ruangan lain di dalamnya. Namun saat Bang Oji berjalan di salah satu bagian villa, matanya tertuju pada satu pintu yang tampak berbeda dari yang lain. Pintu itu tertutup rapat, dan yang lebih mencolok, tampaknya memang sengaja dikunci. Bang Oji yang merasa penasaran pun menanyakan kepada Mang Udin tentang pintu itu. Ia ingin tahu apakah ruangan di baliknya adalah gudang, kamar tambahan,
atau mungkin sesuatu yang lain. Namun respon pria itu langsung berubah. Ia terlihat kurang senang dengan pertanyaan tersebut, dan dengan nada agak ketus, ia meminta agar pintu itu tidak dibuka. Ia bahkan menegaskan bahwa pintu itu memang sudah dikunci, dan mereka tidak perlu bertanya lebih lanjut mengenai ruangan di baliknya. Bang Oji merasa aneh dengan reaksi tersebut. Baginya, wajar jika seorang penyewa ingin tahu seluruh isi villa yang mereka tinggali, terutama jika ada ruangan yang terkunci. Namun, karena melihat ekspresi Mang Udin yang tampak tidak ingin membahasnya lebih jauh, ia akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang pertanyaan. Setelah memastikan semua sudah siap, Mang Udin akhirnya pamit. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menarik Bang Oji ke samping dan memberinya peringatan. Ia mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, mereka bisa langsung menghubunginya atau menghubungi petugas keamanan. Bang Oji yang mulai merasa ada sesuatu yang janggal, sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Mang Udin itu hanya menggeleng dan meminta mereka agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut, merasa mulai berpikir ke arah yang tidak-tidak. Bang Oji akhirnya mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali bergabung dengan teman-temannya. Mereka pun mulai beristirahat, membereskan barang-barang mereka di kamar masing-masing, dan mempersiapkan diri untuk malam itu. Pukul 10 malam, mereka semua berkumpul di area bawah untuk menikmati malam. Meskipun sebelumnya mereka sudah makan di rest area, tetapi makanan yang mereka santap hanyalah mie instan, sehingga mereka memutuskan untuk memasak dan mengadakan acara kecil. Mereka mulai menyiapkan bahan-bahan untuk memanggang, menyalakan api unggun, serta memutar musik dengan volume yang cukup besar. Sementara para lelaki sibuk di area bawah, para perempuan masih berada di kamar atas. Hanya ada 4 perempuan dalam rombongan mereka. 2 berada di kamar atas, dan 2 lainnya di kamar bawah. Suasana terasa nyaman, hingga tiba-tiba 2 perempuan yang berada di lantai atas berlari turun dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Para lelaki yang sedang asik mengobrol dan memasak langsung menoleh ke arah mereka. Semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun kedua perempuan itu tampak enggan untuk berbicara. Mereka hanya menggelengkan kepala dan berusaha meyakinkan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Namun dari ekspresi mereka jelas terlihat bahwa mereka sedang ketakutan. Mata mereka terlihat waspada. Nafas mereka sedikit tersengal, dan gerakan tubuh mereka menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan 2 teman perempuan lainnya di kamar bawah, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Meskipun para lelaki mulai merasa ada sesuatu yang janggal, mereka memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Mereka kembali menyalakan musik dengan volume yang lebih besar, mencoba mengembalikan suasana ceria yang sempat terganggu. Namun kebersamaan mereka tidak bertahan lama. Tak lama setelah itu, ke-4 perempuan tersebut keluar lagi dari kamar, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih panik dibanding sebelumnya, dan mereka tampak semakin ketakutan. Para lelaki akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan hal ini. Mereka bertanya dengan lebih serius, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari perempuan itu akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara terbata-bata ia mengatakan bahwa saat mereka berada di dalam kamar, mereka mendengar suara ketukan yang sangat jelas. Suara itu datang dari dinding kamar, dilakukan dalam pola tertentu. 3 kali berturut-turut, berhenti, lalu kembali 3 kali lagi. Awalnya mereka mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara dari villa yang sudah lama berdiri. Namun semakin lama, suara itu semakin sering terdengar, hingga pada akhirnya sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di tengah ketukan yang terus berulang, mereka mendengar suara seseorang yang memohon pertolongan. Kata-kata yang terdengar begitu mengerikan, permohonan tolong yang diulang-ulang dengan nada yang semakin lama semakin memelas. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan adalah suara itu bukanlah suara seseorang yang mereka kenal. Suara itu terdengar seperti milik seorang perempuan tua, tetapi dengan nada yang aneh dan tidak wajar. Mendengar cerita itu, suasana menjadi semakin mencekam.
para lelaki mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di villa ini. Namun sebelum mereka bisa mencerna situasi lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara tawa yang begitu jelas. Suara itu terdengar pelan di awal, lalu semakin lama semakin keras, seolah bergerak mendekati mereka. Yang lebih mengerikan, suara tawa itu terdengar begitu nyata, bahkan mampu menembus dentuman musik yang mereka putar dengan volume besar. Semua orang langsung terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Beberapa dari mereka mulai membaca doa dalam hati, berharap bahwa apapun yang terjadi bisa segera berlalu. Salah satu teman mereka yang sebelumnya diceburkan ke kolam renang akhirnya naik ke atas. Ia mengelap tubuhnya dengan handuk, lalu duduk di antara mereka dengan wajah masih kesal karena kejadian tadi. Namun sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, dan seolah datang dari berbagai arah. Malam yang awalnya terasa menyenangkan berubah menjadi malam penuh ketakutan. Mereka semua menyadari satu hal, mereka tidak sendirian di villa itu. Akan tetapi ada yang menyangka bahwa kejadian aneh di villa itu belum berakhir. Saat mereka masih mencoba menikmati malam dan menenangkan diri setelah berbagai gangguan yang terjadi, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Air keran di area kolam renang yang sejak tadi dalam keadaan mati, tiba-tiba berputar sendiri. Knopnya berputar perlahan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya air menyembur deras tanpa ada yang menyentuhnya. Semua mata tertuju pada pemandangan itu. Awalnya beberapa dari mereka mengira mungkin ada yang tidak sengaja menyentuh keran tersebut. Namun, setelah diperhatikan, posisi keran itu sebenarnya cukup jauh dari tempat mereka berkumpul. Jika satu orang yang melihat, mungkin mereka masih bisa menganggap itu hanya imajinasi atau kebetulan. Namun yang terjadi di depan mereka saat itu disaksikan oleh 15 orang sekaligus. Semuanya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air yang awalnya tenang kini mengalir deras akibat keran yang berputar dengan sendirinya. Mereka semua mulai merasa cemas. Beberapa di antara mereka saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika suasana mulai berubah menjadi penuh kegelisahan, Bang Oji tiba-tiba teringat akan gurunya. Ia memiliki seorang guru ngaji, seseorang yang sering ia minta saran dalam hal-hal spiritual. Merasa bahwa keadaan sudah semakin tidak terkendali, ia memutuskan untuk menghubungi gurunya dan mengirimkan pesan singkat tentang situasi yang sedang terjadi di villa itu. Tak butuh waktu lama teleponnya berdering. Gurunya yang biasa ia panggil Pak Haji langsung menelpon. Begitu panggilan tersambung, suara dari seberang terdengar serius. Pak Haji tidak banyak bertanya. Ia langsung mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa banyak gangguan yang terjadi di tempat itu. Kata-katanya membuat Bang Oji semakin terkejut. Ia bahkan belum sempat menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi Pak Haji sudah lebih dulu menyebutkan bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari keberadaan kuntilanak. Mendengar hal itu, Bang Oji mulai merasa semakin gelisah. Ia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Pak Haji pun memberikan arahan dengan tenang, meminta mereka untuk segera melakukan sholat tahajud dan membaca doa-doa tertentu sebagai perlindungan. Selain itu, ia juga menyuruh Bang Oji untuk menyalakan 2 batang rokok, serta menyiapkan 2 gelas air sebagai bagian dari amalan yang diberikan. Tanpa membuang waktu, Bang Oji segera meminta semua orang untuk diam dan berhenti berbicara. Ia menyiapkan diri untuk menjalankan arahan yang diberikan. Teman-temannya yang lain mulai menunggu dengan rasa cemas. Sementara beberapa dari mereka memilih untuk berjaga di dekatnya, memastikan bahwa tidak ada yang terjadi selama ia menjalankan ibadahnya. Namun sesuatu yang aneh kembali terjadi. Saat ia mulai fokus dalam sholatnya, sebuah suara terdengar di dekatnya. Suara itu berbicara dengan nada sinis, seolah meremehkan apa yang sedang ia lakukan. Suara itu mengatakan bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mempan, karena ia tidak cukup kuat untuk melawan keberadaan mereka. Bang Oji langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mengira bahwa suara itu hanya ada dalam pikirannya,
tetapi teman yang berada di sebelahnya juga mendengar hal yang sama. Sementara itu teman-teman yang lain yang berada sedikit lebih jauh sama sekali tidak mendengar apa-apa. Meski merasa terganggu, Bang Oji tetap melanjutkan ibadahnya. Ia tetap fokus berdoa, membaca wirid, dan menyiapkan air yang telah diberi doa. Setelah selesai, ia segera menghubungi kembali Pak Haji dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun gurunya dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah tahu dan meminta agar mereka tetap bertahan karena ia juga sedang melakukan sholat tahajud dari tempatnya untuk membantu mereka. Beberapa saat kemudian, setelah menunggu Pak Haji selesai berdoa, Bang Oji menerima telepon lagi. Kali ini beliau meminta agar rokok yang telah dinyalakan tadi diletakkan di dua tempat yang berbeda. Satu di dekat kolam renang dan satu lagi di depan villa. Ia juga diminta untuk membaca doa tertentu saat meletakkan benda-benda tersebut. Bang Oji mengikuti arahan itu dengan hati-hati. Ia menyalakan rokok, meletakkannya di tempat yang diminta, dan membaca amalan yang diberikan. Ia sempat berpikir bahwa dengan melakukan hal ini, gangguan yang mereka alami akan segera berakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setengah jam setelah ritual itu dilakukan, keadaan malah semakin buruk. Saat mereka mulai kembali ke kolam renang dan mencoba menyalakan musik untuk menghidupkan suasana, dua teman mereka yang sebelumnya belum sampai akhirnya tiba. Mereka bergabung dengan yang lain dan memulai kembali acara selanjutnya. Awalnya mereka berharap bahwa semua gangguan sudah berlalu, tetapi kejadian yang lebih mengerikan justru baru saja dimulai. Salah satu teman mereka yang dikenal dengan nama Abian adalah orang yang keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Saat anak-anak menceritakan kejadian-kejadian aneh yang telah mereka alami sebelumnya, Abian justru menertawakan mereka. Ia bahkan mulai menantang keberadaan makhluk tak kasat mata dengan nada mengejek. Beberapa teman lain berusaha memperingatkannya agar tidak berbicara sembarangan. Namun Abian tetap bersikap tengil. Ia terus memprovokasi, bahkan semakin menantang dengan mengatakan bahwa jika memang ada makhluk halus di tempat itu, ia ingin mereka muncul dan menemuinya secara langsung. Yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Saat musik masih diputar dengan keras, tiba-tiba sebuah sapu yang berada di atas tangga jatuh ke bawah. Sapu itu jatuh tepat di dekat perangkat speaker, seolah-olah ada yang dengan sengaja melemparkannya. Semua orang yang berada di sana langsung terdiam. Mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berada di dekat sapu itu sebelum jatuh. Namun yang lebih menyeramkan, air keran yang sebelumnya sempat menyala sendiri, kembali menyala. Kali ini bukan hanya satu, tetapi 3 keran menyala secara bersamaan. Air menyembur dengan deras dan suara gemuruh air yang keluar dari pipa membuat suasana menjadi semakin mencekam. Semua mata langsung tertuju pada Abian. Ia yang sebelumnya penuh percaya diri, kini mulai terlihat panik. Teman-temannya langsung menyalahkannya, mengatakan bahwa ia telah berbicara sembarangan dan menantang sesuatu yang seharusnya tidak diusik. Saat mereka berusaha mematikan keran, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu kamar mandi yang sebelumnya terbuka tiba-tiba menutup dengan keras, menimbulkan suara benturan yang menggema ke seluruh villa. Abian yang diminta untuk bertanggung jawab akhirnya berjalan mendekati kamar mandi untuk mematikan keran tersebut. Namun saat ia hendak masuk ke dalam, pintu yang satunya yang sebelumnya tidak tertutup tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Suara benturan keras kembali terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang membanting pintu dengan penuh amarah. Ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Beberapa perempuan yang sejak tadi sudah ketakutan kini mulai menangis. Namun, tangisan mereka justru diiringi oleh mereka. Suara lain, suara tawa yang menyeramkan. Suara tawa itu terdengar seperti berasal dari kejauhan, lalu perlahan mendekat. Semakin lama suara itu semakin jelas, semakin nyaring, hingga memenuhi seluruh villa. Tidak ada yang tahu dari mana asal suara itu. Ketakutan di antara mereka semakin menjadi-jadi. Bahkan para lelaki yang awalnya masih mencoba untuk bersikap tenang,
kini mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Kejadian demi kejadian aneh terus berlangsung tanpa henti, seolah mereka benar-benar sedang diteror oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bang Oji akhirnya memberanikan diri untuk mematikan keran yang masih menyala. Beberapa teman lelaki yang lain yang tadinya hanya diam dan ketakutan, akhirnya ikut membantunya. Mereka berjalan dengan langkah yang ragu, merasa was-was. Apakah mereka akan mengalami gangguan lain saat mencoba menghentikan air yang terus mengalir? Namun, ketakutan mereka ternyata beralasan. Saat keran terakhir berhasil dimatikan, sesuatu yang lebih mengerikan kembali terjadi. Tiba-tiba, air dari keran kamar mandi yang lain kembali menyala dengan sendirinya, seakan ada sesuatu yang ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan gangguan ini dengan mudah. Seolah ada sosok tak terlihat yang dengan sengaja ingin menguji keberanian mereka. Rasa panik mulai menyelimuti mereka. Mereka menyadari bahwa gangguan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah teror nyata yang tak dapat mereka jelaskan dengan akal sehat. Belum sempat mereka benar-benar berpikir jernih, kejadian aneh lain kembali terjadi. Sapu yang sebelumnya mereka dirikan setelah jatuh, tiba-tiba kembali terhempas ke lantai tanpa ada yang menyentuhnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, musik yang sejak tadi diputar dari speaker mendadak mati. Namun bukan seperti mati mendadak akibat gangguan listrik. Musik itu bukan benar-benar mati, melainkan volumenya berangsur-angsur mengecil, seperti ada tangan yang dengan sengaja memutar tombol volume ke arah bawah. Mereka semua tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh speaker itu. Namun kenyataannya, suara yang tadinya memenuhi ruangan kini semakin kecil, semakin mengecil, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Ketika semua ini terjadi, suasana di villa semakin mencekam. Semua orang mulai merasa bahwa mereka benar-benar dalam bahaya. Bahkan Bang Oji sendiri yang sejak tadi masih berusaha untuk menenangkan teman-temannya, kini mulai kehilangan ketenangannya. Salah satu perempuan dalam kelompok mereka tiba-tiba meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Ia sudah terlihat sangat lelah dan ketakutan. Tubuhnya bahkan tampak lemas karena terlalu banyak mengalami kejadian mencekam dalam waktu singkat. Melihat kondisinya, teman-teman yang lain akhirnya setuju untuk membiarkannya beristirahat. Mereka juga meminta dua perempuan lainnya untuk ikut masuk ke kamar, berharap bahwa mereka bisa merasa lebih aman jika berada dalam ruangan. Namun, suasana semakin buruk ketika Abian yang sejak awal sudah bersikap usil kembali berulah. Bukannya diam atau menyesal karena sudah memancing gangguan, ia malah semakin menjadi-jadi. Dengan sikap yang tidak peduli, ia kembali menyalakan musik, kali ini dengan volume yang lebih keras daripada sebelumnya. Ia bahkan dengan sengaja menaikkan volume speaker hingga ke level tertinggi, seolah ingin menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak takut. Tidak berselang lama dari dalam kamar, terdengar suara teriakan yang begitu keras. Teriakan itu berasal dari salah satu perempuan yang sebelumnya meminta izin untuk masuk ke kamar. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka semakin berdiri adalah isi dari teriakan itu. Suara perempuan itu bukan sekadar berteriak ketakutan, melainkan berkata dalam bahasa Sunda dengan nada penuh kemarahan. Suara itu terdengar jelas, meminta agar mereka tidak berisik, dan memperingatkan bahwa tempat itu bukan milik mereka. Suasana berubah semakin mencekam. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa suara yang keluar dari mulut perempuan itu tidak seperti suara aslinya. Suara itu lebih berat, lebih serak, lebih tua, dan terdengar sangat mirip dengan suara perempuan tua yang sebelumnya terdengar meminta tolong. Semua orang mulai merasakan hawa yang semakin berat. Villa yang tadinya dingin, kini terasa lebih panas. Namun di beberapa sudut ruangan, ada hembusan angin yang begitu dingin menusuk kulit. Ketegangan semakin bertambah ketika tiba-tiba dari arah kamar yang terkunci, tercium bau yang begitu menyengat. Bau itu awalnya samar, tetapi semakin lama semakin kuat. Awalnya mereka mengira itu hanya aroma bunga melati, tetapi setelah didekati, aroma itu bercampur dengan bau dupa yang menusuk hidung.
Bau yang muncul dari kamar itu begitu kuat hingga membuat beberapa dari mereka merasa mual. Rasa merinding mulai menjalar ke seluruh tubuh mereka. Terlebih ketika salah satu dari mereka mencoba mengintip melalui celah kunci pintu. Ketika mereka mencoba melihat ke dalam, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam kamar itu terdengar ketukan. Suara ketukan itu begitu jelas, 3 kali berturut-turut lalu berhenti. Kemudian kembali terdengar dengan ritme yang sama. Namun yang paling membuat mereka tidak bisa berkata-kata adalah suara yang menyertai ketukan itu. Dari dalam kamar yang seharusnya kosong dan terkunci, terdengar suara seseorang yang kembali meminta tolong. Suara itu sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Suara seorang perempuan tua, lirih namun jelas. Mereka semua terdiam, tidak ada satupun yang berani berbicara. Mereka tahu bahwa tidak mungkin ada orang di dalam kamar itu. Villa ini mereka sewa, dan dari awal Mang Udin sudah menegaskan bahwa kamar itu tidak boleh dibuka. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Bang Oji akhirnya meminta semua orang untuk berkumpul di tengah ruangan. Ia merasa bahwa semakin malam gangguan yang mereka alami semakin intens. Mereka harus tetap bersama agar tidak ada yang terpisah dan mengalami hal-hal yang lebih buruk. Namun di tengah ketakutan mereka, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Perempuan sebut saja bernama Asti yang sebelumnya berteriak dalam bahasa Sunda, kini tiba-tiba berubah sikap. Ia berkata bahwa ia ingin masuk ke dalam kamar sendirian. Nada suaranya kali ini terdengar lebih lembut, tetapi ada sesuatu yang aneh. Pacarnya yang berada di dekatnya langsung merasa ada yang tidak beres. Saat ia mencoba menahan tangan perempuan itu, tiba-tiba tangannya ditepuk dengan kasar. Asti kemudian masuk ke dalam kamar, sementara yang lain hanya bisa saling berpandangan dengan penuh kecemasan. Bang Oji yang merasa ada sesuatu yang janggal meminta pacarnya untuk tetap berjaga di depan pintu sambil membawa bangku agar bisa mengintip melalui celah kaca jika terjadi sesuatu yang aneh. Di ruang tamu suasana semakin tegang. Mereka semua duduk dengan perasaan was-was, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berharap bahwa gangguan ini akan segera berakhir. Namun, Abian yang sejak awal sudah bersikap keras kepala, kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa seharusnya mereka tidak takut dan memilih untuk melawan saja. Belum sempat Bang Oji menegurnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Mereka semua langsung berlari menuju kamar dan menemukan Asti dalam posisi duduk dengan wajah menghadap ke arah kamar yang terkunci. Yang lebih mengerikan saat dipanggil oleh pacarnya, Asti menoleh perlahan dengan ekspresi kosong dan senyum yang begitu menyeramkan. Ketika mereka semua mulai panik, Asti tiba-tiba tertawa sebelum akhirnya mendadak terdiam dan kembali seperti biasa. Namun meskipun ia mengaku tidak apa-apa, tubuhnya tampak begitu lemas. Setelah kejadian yang menegangkan itu, mereka akhirnya membawa Asti ke tengah ruangan, berusaha menenangkan dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Namun di luar dugaan, Asti tiba-tiba berbicara dengan nada bingung, mengungkapkan sesuatu yang membuat mereka semakin waspada. Ia mengatakan bahwa sejak tadi merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia mengaku tidak menyadari banyak hal yang terjadi di sekitarnya, seolah pikirannya kosong. Dengan suara sedikit gemetar, ia mengatakan bahwa tubuhnya terasa ringan, seakan ada sesuatu yang menguasai tanpa ia sadari. Beberapa teman langsung merespon dengan nada terkejut. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan Asti. Beberapa dari mereka mulai menduga bahwa Asti mungkin memang lebih rentan terhadap gangguan seperti ini. Saat mereka masih membicarakan hal itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka semua beristirahat dan berdoa bersama sebelum tidur. Setelah menjalani malam yang penuh teror, mereka akhirnya sepakat untuk mengakhiri malam dengan mencoba menenangkan diri. Para perempuan pun mulai masuk ke kamar masing-masing. Asti memilih tidur dengan temannya, sementara yang lain juga menyesuaikan diri dengan kamar yang sudah mereka pilih sejak awal. Namun, kamar yang sebelumnya memiliki pintu yang terkunci,
tetap dibiarkan kosong. Tidak ada satupun yang berani tidur di sana. Bahkan kamar di sebelahnya pun mereka hindari. Beberapa dari mereka yang berada di lantai atas akhirnya naik ke kamar mereka. Namun saat dalam perjalanan menaiki tangga, sesuatu yang lebih menyeramkan kembali terjadi. Di luar villa, tepat di belakang rumah, terdapat sebuah kebun yang cukup luas. Pada siang hari kebun itu tampak biasa saja, tetapi di tengah kegelapan malam, suasana kebun itu terasa sangat mencekam. Saat salah satu teman mereka yang peka terhadap hal-hal mistis menaiki tangga, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang aneh. Di salah satu cabang pohon besar yang berdiri kokoh di dalam kebun, ada sesosok perempuan yang tengah duduk diam. Sosok itu terlihat samar di bawah cahaya remang-remang. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya, dan tubuhnya tampak kaku seperti patung. Temannya yang peka langsung terkejut. Ia berusaha memastikan bahwa ia tidak salah lihat, tetapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa sosok itu memang ada di sana. Dengan suara tertahan ia memberitahu yang lain bahwa ada sesuatu di pohon tersebut. Bang Oji yang mendengar hal itu langsung menoleh. Begitu matanya menangkap sosok tersebut, ia juga langsung merasa merinding. Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah kenyataan bahwa mereka bukan satu-satunya yang melihatnya. Adit dan Yoga yang juga berada di dekat mereka ikut melihat sosok tersebut. Abian yang sejak awal selalu tidak percaya dengan hal-hal mistis, tampak tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ia bahkan merasa mereka hanya berusaha menakut-nakutinya. Dengan santai ia mengambil bungkus rokoknya, lalu menarik batang rokok terakhir yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan bungkus rokok itu ke arah pohon, tepat ke tempat di mana sosok itu berada. Bang Oji yang melihat aksi itu langsung merasa tidak nyaman. Ia berpikir bahwa tindakan Abian bisa saja semakin memancing gangguan dari makhluk tersebut. Namun ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, dan lebih memilih untuk segera masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya sekitar pukul 4 lebih, mereka semua mulai berusaha tidur. Namun tidur mereka tidak berlangsung dengan tenang. Abian yang sejak awal bersikap tidak sopan mengalami kejadian yang tidak bisa ia lupakan. Saat ia tertidur, ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Awalnya ia mengira hanya perasaannya saja, tetapi semakin lama tarikan itu semakin kuat, hingga tubuhnya benar-benar bergeser ke bawah. Dalam keadaan setengah sadar, ia mengira bahwa teman sekamarnya, Fadil, sedang mengerjainya. Ia pun menegur Fadil agar berhenti bermain-main dan tidak menarik kakinya. Namun Fadil yang sedang berbaring dengan santai dan bermain ponsel hanya menjawab bahwa ia sama sekali tidak menyentuh Abian. Abian mulai merasa merinding. Ia yakin bahwa tadi ada yang menarik kakinya. Karena mulai merasa tidak nyaman, ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Ia meminta Fadil untuk menemaninya ke bawah, karena kamar mandi hanya tersedia di lantai bawah villa. Saat Abian masuk ke kamar mandi, ia membiarkan pintu sedikit terbuka. Fadil menunggu di tangga, menunggu temannya menyelesaikan urusannya. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Saat Abian masih berada di dalam kamar mandi, pintu yang tadi sedikit terbuka, tiba-tiba menutup dengan sangat keras. Fadil yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Ia bergegas membuka pintu kamar mandi, tetapi pintu itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Namun, begitu ia mendorong dengan lebih kuat, pintu itu tiba-tiba menjadi ringan dan terbuka begitu saja. Ketika pintu terbuka, Abian tampak pucat dan ketakutan. Ia langsung keluar dengan wajah panik dan berkata bahwa ada sesuatu yang berbisik kepadanya di dalam kamar mandi. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya, berkata dalam bahasa Sunda dengan nada yang mengancam. Ia mendengar suara yang mengatakan bahwa ia akan mati, diucapkan dengan nada yang begitu dingin dan mengerikan. Abian akhirnya merasa benar-benar ketakutan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan semua kejadian yang terjadi. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pulang lebih awal ke Jakarta, dan ia tidak ingin tinggal lebih lama.
dan ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tanpa membangunkan teman-temannya, ia langsung berkemas dan pergi. Pagi harinya ketika matahari sudah mulai naik, suasana di villa mulai terasa lebih ringan. Beberapa dari mereka masih merasa lelah karena kurang tidur, tetapi setidaknya mereka merasa lebih aman di bawah sinar matahari pagi. Namun kejadian aneh belum berakhir. Saat Bang Oji mengingat bahwa ia telah meletakkan air dan rokok di depan villa serta di dekat kolam renang, ia pun mencoba memeriksanya. Yang ia temukan benar-benar membuatnya heran. Air yang sebelumnya penuh dalam gelas kini tersisa setengah. Namun yang lebih mengejutkan adalah puntung rokok yang sebelumnya diletakkan itu tidak jatuh ke air, melainkan masih berada di sebelah gelas dengan posisi yang sangat rapi. Semua yang melihatnya terasa semakin bingung. Mereka tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh benda itu sejak tadi malam. Tetapi bagaimana mungkin airnya bisa berkurang, sementara puntung rokoknya masih berada di posisi yang sama? Ketika mereka mulai bersiap untuk pulang, mereka memutuskan untuk melihat ke dalam kamar yang sebelumnya tidak digunakan. Saat pintu kamar itu dibuka, mereka semua terdiam. Di lantai kamar itu, ada jejak tapak kaki yang tampak jelas. Yang membuat mereka semakin merinding adalah arah tapak kaki itu mengarah langsung ke pintu yang sejak awal dikunci rapat. Dan yang lebih aneh lagi, dari bawah tempat tidur, tiba-tiba keluar seekor kucing hitam. Kucing itu perlahan berjalan keluar, menatap mereka sebentar, lalu pergi begitu saja. Namun yang membuat mereka benar-benar merasa aneh adalah fakta bahwa sepanjang malam mereka tidak pernah melihat ada kucing di villa itu. Setelah kucing hitam itu keluar dari bawah tempat tidur, mereka pun segera mengusirnya keluar dari villa. Meskipun kejadian itu terasa aneh, mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan segera bersiap-siap untuk sarapan, serta membereskan barang-barang mereka sebelum check out. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat matahari sudah mulai naik, Bang Oji iseng melihat ke sekitar villa, mencoba memastikan keadaan di pagi hari. Ia mengingat dengan jelas bahwa villa yang mereka tempati berada di blok B28 dan di sebelahnya seharusnya ada villa lain, yaitu blok B29. Namun ketika ia melihat ke arah yang seharusnya menjadi lokasi villa B29, yang ia temukan hanyalah tanah kosong dengan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Kebingungan langsung menyelimutinya. Malam sebelumnya, ia dan teman-temannya melihat dengan jelas bahwa di samping villa mereka ada bangunan lain. Namun, kini yang terlihat hanyalah tanah kosong. Ia memastikan kembali dengan mengamati lebih lama, tetapi villa itu benar-benar tidak ada. Hanya ada sebuah pohon besar yang terlihat begitu mencolok. Tak hanya itu, ia juga melihat sesuatu yang lebih aneh di bagian belakang villa. Saat malam mereka semua sepakat bahwa di belakang villa itu adalah kebun yang cukup luas. Namun, saat pagi hari, yang mereka lihat bukan kebun, melainkan deretan rumah yang tampak jelas. Mereka semakin bingung, bagaimana mungkin sesuatu yang mereka lihat di malam hari bisa berubah drastis di pagi hari. Teman-teman yang lain mulai menyadari keganjilan ini. Beberapa dari mereka yang masih berada di luar ikut memastikan, dan semua merasakan hal yang sama. Apa yang mereka lihat di malam hari benar-benar berbeda dengan yang mereka lihat di pagi hari. Keanehan ini semakin menegaskan bahwa pengalaman mereka selama di villa ini bukanlah sekadar halusinasi atau ketakutan belaka. Meskipun masih dipenuhi rasa penasaran, mereka memilih untuk menyelesaikan persiapan pulang. Bang Oji pun segera menelpon Mang Udin untuk memberitahukan bahwa mereka sudah siap untuk check out. Namun sebelum ia sempat mengutarakan niatnya, Mang Udin itu justru langsung bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di malam sebelumnya. Bang Oji pun merasa ragu untuk langsung menceritakan kejadian yang mereka alami. Ia hanya menjawab bahwa lebih baik mereka berbicara langsung saat Mang Udin itu datang ke villa. Setelah sepakat, Mang Udin pun segera menuju ke lokasi. Saat Mang Udin tiba, ia langsung menarik Bang Oji ke samping, menjauhkannya dari teman-temannya. Bang Oji pun merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena pria itu terlihat sangat serius, dan seolah ingin berbicara empat mata dengannya. Ia menduga mungkin karena villa ini memang disewa atas namanya,
sehingga pria itu ingin berbicara langsung dengannya. Dengan nada yang terdengar penasaran, Mang Udin itu kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi semalam. Bang Oji pun mulai menceritakan pengalaman mereka tentang suara-suara aneh, ketukan di kamar yang terkunci, hingga suara tawa kuntilanak, dan bisikan menyeramkan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, Mang Udin itu tiba-tiba memotong pembicaraan dan bertanya dengan nada heran, "Kok ada kuntilanak?" Bang Oji pun langsung merasa bingung dengan reaksi itu. Mengapa pria ini tampak terkejut ketika mendengar bahwa ada gangguan dari sosok kuntilanak? Melihat ekspresi kebingungan, Bang Oji pun akhirnya mulai menceritakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah seorang pengelola villa, sementara pemilik sebenarnya adalah seseorang yang paham dengan dunia gaib. Mang Udin kemudian menjelaskan bahwa kamar yang terkunci di villa tersebut bukanlah kamar biasa. Ruangan itu digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesajen. Ia mengatakan bahwa sebelum villa ini disewakan, selalu ada ritual tertentu yang harus dilakukan oleh pemilik villa, termasuk memotong 3 ekor ayam sebagai bagian dari ritualnya. Bang Oji pun yang mendengar hal itu langsung merasa kesal. Ia bertanya mengapa Mang Udin tidak memberitahu mereka sejak awal tentang keberadaan kamar tersebut. Namun Mang Udin hanya menjawab bahwa jika ia mengatakan hal tersebut sebelumnya, kemungkinan besar mereka tidak akan mau menyewa villa itu. Penjelasan itu semakin membuat Bang Oji merasa bahwa perjalanan ini benar-benar aneh. Villa ini tidak hanya memiliki aura yang menyeramkan, tetapi juga tampaknya sudah digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar tempat penginapan. Namun, satu pertanyaan besar masih menghantui pikirannya. Siapa sosok nenek-nenek yang meminta tolong pada mereka? Saat Bang Oji menanyakan hal itu, Mang Udin menjelaskan bahwa sosok nenek-nenek itu adalah bagian dari ritual yang dilakukan di villa tersebut. Dan nenek-nenek itu memang penghuni villa. Namun Mang Udin mengatakan bahwa selain nenek-nenek itu, seharusnya tidak ada gangguan lain di villa ini. Bang Oji pun yang masih penasaran dengan sosok kuntilanak yang muncul, akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada gurunya setelah kembali dari perjalanan ini. Beberapa hari kemudian, Bang Oji pun akhirnya menemui gurunya dan menceritakan semua kejadian yang terjadi di villa. Saat dia menyebutkan tentang kuntilanak yang muncul, gurunya langsung mengatakan bahwa kuntilanak itu bukan berasal dari villa tersebut. Bang Oji pun terkejut mendengar hal itu. Gurunya menjelaskan bahwa sosok kuntilanak itu sebenarnya sudah mengikuti mereka sejak perjalanan ke villa, dan asalnya adalah dari tempat di mana salah satu temannya kencing sembarangan. Menurut gurunya, di tempat itu terdapat sosok kuntilanak yang sering duduk di tempat itu, dan temannya yang kencing sembarangan tanpa sadar telah mengotori tempat di mana sosok itu berada, sehingga ia merasa terganggu dan akhirnya mengikuti mereka sampai ke villa. Bang Oji pun akhirnya menyadari kesalahan besar yang mereka buat sejak awal. Semua gangguan yang mereka alami bukan hanya berasal dari villa itu sendiri, tetapi juga dari makhluk yang mengikuti mereka sejak perjalanan menuju villa. Gurunya kemudian meminta agar temannya yang telah kencing sembarangan segera datang untuk dibersihkan. Temannya yang awalnya merasa baik-baik saja, akhirnya setuju untuk datang ke rumah guru Bang Oji. Di sana ia menjalani ritual pembersihan, dicuci wajahnya dengan air yang telah diberi doa, serta diminta untuk meminum air putih yang telah diberkahi. Setelah ritual itu dilakukan, barulah gangguan tersebut benar-benar hilang. Perjalanan mereka ke villa, yang awalnya diniatkan untuk liburan, berakhir dengan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.